Bab 1536. Naik ke Dewa Lanjutan. Duel, warrior yang tidak pernah takut pada siapapun dalam hidupnya. Dia ingin memberi wajah lelaki tua itu, bagaimanapun, lelaki tua itu tidak buruk. Ketika dia bertarung dengan Juan Mo sebelumnya, pihak lain mengingatkannya. Tapi dia tidak menyangka Fragen tidak mau menyerah. Tidak mau menyerah. Tidak masalah, ayo bertarung, siapa yang takut pada siapa. Setelah warrior yang selesai berbicara, dia tidak berbicara omong kosong, dia bergerak dan menembak langsung ke arah Fragen. Fragen juga tidak berbicara omong kosong, segera bergegas menuju warrior yang, dan begitu saja, keduanya bertarung lagi. Di bawah, siluman monster saling memandang, mereka tidak menyangka bahwa tetua kuil siluman tidak dapat menghentikan warrior yang dan Fragen. Tapi ini juga normal, Fragen selalu tinggi di atas klan siluman, hanya milik legenda. Dan baru saja, warrior yang tidak diragukan lagi menariknya turun dari awan. Kalian pasti tahu bahwa ada siluman monster dari semua ras di bawah ini, dan barusan, pertarungan antara dia dan warrior yang telah dilihat oleh siluman monster ini. Yang terpenting adalah saat dia bermain melawan warrior yang barusan, dia berada di sebuah kerugian. Kemenangan atau kekalahan adalah yang kedua, wajah adalah yang paling penting. Sekarang Gandhi meminta mereka untuk berhenti, tentu saja dia tidak mau. Melihat warrior yang dan Fragen yang bertarung bersama lagi, Gandhi menggelengkan kepalanya, dia secara alami tidak marah. Dia juga pernah muda dan bersemangat, jadi dia secara alami tahu mentalitas warrior yang dan Fragen saat ini. Dia tahu bahwa pada saat ini, tidak mungkin untuk membujuknya. Namun, dia tahu lebih baik bahwa jika dia terus bertarung, pasti akan terkena api yang nyata, dan kemudian berkembang menjadi situasi hidup dan mati. Jadi, dia harus bergerak. Saat berikutnya, Gandhi menghilang di tempatnya. Peng! Di kejauhan, ada ledakan tiba-tiba, kemudian Fragen dan warrior yang terlempar ke belakang hampir 1000 kaki oleh kekuatan misterius. Dan di tengah keduanya adalah Gandhi. Di kejauhan, warrior yang tampak sangat serius, dia melihat lengannya, saat ini lengannya benar-benar kehilangan kesadaran. Sangat kuat. Warrior yang melihat ke Gandhi, lelaki tua di depannya, di antara para master alam reinkarnasi yang pernah dilihatnya, kecuali Blood Girl, tidak ada seorang pun di alam reinkarnasi yang bisa menandingi orang tua ini. Adapun dia, apalagi sekarang, bahkan jika dia bisa menggunakan pedang, dia mungkin tidak bisa mengalahkan lawannya. Gandhi melirik warrior yang dan Fragen, kemudian berkata, dalam waktu singkat, peringkat daftar kaisar benua ini akan diperbaharui. Pada saat itu, kalian akan mewakili klan siluman untuk pergi ke daftar kaisar dan dapat membandingkan. Mari kita lihat siapa yang dapat memenangkan peringkat yang bagus untuk klan siluman. Sekarang, hemat energi saja. Tidak ada keraguan. Warrior yang mengangkat bahu dan tidak berbicara. Fragen itu melirik warrior yang, kemudian membungkuk sedikit ke arah Gandhi itu. Fragen sudah tidak sopan tadi. Gandhi sedikit mengangguk, kamu adalah seorang jenius dari klan Naga Langit, kamu percaya diri dan sombong, aku mengerti. Namun, kamu harus mengerti bahwa dunia ini sangat besar, dan ada banyak master. Jangan anggap enteng siapapun. Ambil seseorang dengan enteng dan itu bisa mengorbankan nyawamu. Fragen mengepalkan tinjunya, Fragen sudah ingat. Kembalilah. Gandhi melambaikan tangannya. Fragen mengangguk, lalu berbalik dan menghilang ke langit. Gandhi memandang warrior yang dan berkata, kamu sangat baik, yang sangat mengejutkanku.
Warrior yang tersenyum dan berkata, biasa saja. Gandhi mengangguk sedikit, namun, Fregan tidak melakukan yang terbaik sekarang. Tentu saja, aku juga tahu bahwa kamu pasti belum melakukan yang terbaik. Tidak peduli apa, kalian semua jenius dari klan siluman. Kamu tidak boleh mati demi kebenaran sesaat. Warrior yang mengangguk, jika dia tidak datang untuk memprovokasiku, aku tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia. Gandhi melirik warrior yang dan berkata, apakah kamu setengah dewa lanjutan? Warrior yang mengangguk, selamat, kata Gandhi. Apa maksudmu? Warrior yang bertanya-tanya. Gandhi berkata, karena kamu akan naik ke dewa lanjutan. Kenapa? Warrior yang masih bingung. Bodoh. Pada saat ini, Lion muncul di samping warrior yang dan berkata, karena hadiahnya, ada banyak hadiah untuk tempat pertama, dan salah satunya adalah buah spiritual klan siluman. Bawa dia dan kamu berpeluang besar untuk diangkat menjadi dewa lanjutan. Dewa lanjutan. Warrior yang mengepalkan tangannya perlahan. Sekarang, jika dia menghadapi alam yin yang, dia secara alami tidak takut sama sekali. Harus dikatakan master bahwa alam yin yang bukanlah ancaman baginya. Namun, master alam reinkarnasi merupakan ancaman besar baginya. Dia tidak bisa bersaing dengan master alam reinkarnasi sama sekali tanpa secara paksa mengangkat jiwa pedang. Dan bahkan jika dia secara paksa meningkatkan jiwa pedang, dia masih tidak bisa membunuh alam reinkarnasi. Dewa lanjutan. Jika dia mencapai dewa lanjutan, kekuatannya akan sangat meningkat, dan pada saat itu, dia percaya bahwa bahkan jika dia tidak meningkatkan kekuatan jiwa pedangnya secara paksa, dia akan mampu bersaing dengan master alam reinkarnasi. Menarik kembali pikirannya, warrior yang memandang Gandhi, kemudian tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, apa hadiah untuk juar pertama ini? Dia hampir lupa tentang ini, juar pertama di asosiasi 10.000 klan adalah dihargai. Gandhi berkata, ada 3 jenis hadiah, satu adalah buah spiritual buah, yang kedua adalah pergi ke reruntuhan suci orang-orang Phoenix suci untuk berlatih selama 3 bulan, dan yang ketiga adalah bisa pergi ke tempat suci kuil siluman, kolam guntur untuk melatih tubuh fisik. Tubuh fisikmu saat ini belum mencapai batasmu saat ini. Jika kamu pergi ke kolam guntur, kolam 10.000 guntur dapat melatih tubuh fisikmu hingga batasmu saat ini. Tidak bisakah naik ke tingkat berikutnya? Tanya warrior yang. Gandhi menggelengkan kepalanya, jika itu adalah siluman monster lain, itu tidak mungkin, sangat mungkin untuk naik 1 level, atau bahkan 2 level. Namun, tubuhmu terlalu kuat, jika kamu ingin maju, itu sangat sulit. Kolam guntur hanya bisa melatih tubuh fisikmu sampai batasmu sekarang. Meski begitu, itu sudah sangat bagus. Karena dengan begitu tubuh fisikmu tidak akan lemah sama sekali melawan Fregan. Warrior yang mengangguk. Bahkan, dia juga tahu bahwa akan sangat sulit baginya untuk mengalami transformasi dalam tubuh fisiknya saat ini. Apakah itu alam atau tubuh fisik, semakin tinggi, semakin sulit jalannya. Apakah kamu ingin mengambil buah spiritual ini dulu, atau pergi ke kolam guntur, atau reruntuhan suci Phoenix suci? Tanya Gandhi. Warrior yang terdiam beberapa saat, lalu berkata, ayo kita kolam guntur dulu. Keluarga Phoenix suci, yang terbaik adalah pergi setelah kekuatannya meningkat. Karena pergi ke sana, mungkin tidak mulus. Gandhi mengangguk dan berkata, ayo pergi, aku akan membawamu ke sana. Suara itu jatuh, dia melambaikan tangan kanannya dan menghilang bersama warrior yang.
Di akhir asosiasi 10.000 klan, nama warrior yang tidak seharusnya kata domba kecil dengan cepat menyebar ke seluruh klan siluman. Sudah merupakan hal yang sangat luar biasa untuk memenangkan tempat pertama di asosiasi 10.000 klan. Dan warrior yang bertempur lagi dengan Fragon di bawah pengawasan semua siluman monster, dan juga menang. Oleh karena itu, kata domba kecil seperti wabah umumnya menyebar di klan siluman. Dan klan domba menjadi fokus klan siluman karena warrior yang posisi warrior yang di klan domba sekarang berada di urutan kedua setelah kepala klan domba. Warrior yang mengikuti Gandhi ke kolam guntur di Gunung Dewa Siluman. Yang disebut kolam guntur adalah penguasa klan siluman yang mengumpulkan para dewa langit dan guntur dewa di kolam guntur yang tujuannya secara alami untuk menghaluskan daging siluman monster. Berdiri di depan kolam guntur, warrior yang memiliki ekspresi yang agak serius. Di kolam ini, tak terhitung banyaknya petir yang ditawan oleh kekuatan misterius. Meskipun tidak ada guntur ilahi seperti jalan surga, sangat kuat, tetapi tidak untuk menjadi diremehkan. Turun, kata Gandhi di samping warrior yang. Turun saja seperti ini, kata warrior yang. Gandhi bertanya, jika tidak, bagaimana menurutmu? Warrior yang tersenyum malu-malu dan berkata, aku pikir ada beberapa tindakan perlindungan yang harus diambil. Gandhi menggelengkan kepalanya, itu hanya untuk merangsang tubuhmu, jika kamu melindungi tubuhmu, apalagi yang akan kamu rangsang. Ingat, kamu tidak diperbolehkan menggunakan kekuatan apapun untuk melindungi tubuhmu, dan menjaga tubuhmu dalam keadaan paling santai. Warrior yang mengangguk, lalu langsung melompat ke dalam kolam guntur. Biur. Warrior yang memasuki kolam guntur dan seluruh kolam guntur langsung mendidih. Dan perasaan warrior yang saat ini disebut menyegarkan. Perasaan ini, orang yang tersengat listrik akan mengerti bagaimana rasanya. Petir yang tak terhitung jumlahnya mulai dengan panik merangsang tubuh warrior yang. Di samping, Gandhi memandang warrior yang dan sedikit mengangguk, dengan sedikit penghargaan di matanya. Dia tahu kekuatan dari kolam guntur ini. Umumnya, siluman monster akan melolong gila-gilaan oleh listrik ketika mereka memasukinya. Bahkan ketika dia memasukinya saat itu, dia hampir melompat keluar. Tapi warrior yang bahkan tidak cemberut. Keteguhan hati dan ketekunan seperti ini, belum lagi di ras manusia, bahkan di klan siluman jarang terjadi. Sebenarnya kolam guntur ini sangat tidak nyaman, namun bagi warrior yang, kolam guntur ini jauh lebih buruk dari serangan jiwa pedang. Serangan jiwa pedang, itu sakit. Jadi rasa sakit kecil yang disebabkan oleh kolam guntur ini bukanlah apa-apa. Waktu berlalu sedikit demi sedikit dan 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Pada titik tertentu 10 hari kemudian, warrior yang tiba-tiba membuka matanya dan melompat keluar dari kolam guntur. Bagaimana perasaanmu? Di samping, Gandhi tiba-tiba muncul dan bertanya. Warrior yang mengambil napas dalam-dalam, kemudian merasakan tubuhnya. Setelah waktu yang lama, dia berkata, beberapa perubahan telah terjadi, tetapi tidak terlalu jelas. Ini normal. Gandhi berkata, karena tubuh fisikmu sudah sangat kuat sebelumnya, jadi sekarang kamu tidak merasa begitu jelas. Namun, pada kenyataannya, tubuh fisikmu telah mengalami transformasi. Sekarang, tubuh fisikmu telah mencapai keabadian dan akan relatif mudah bagimu untuk membawa tubuh fisikmu ke tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Warrior yang mengangguk, lalu berkata, bersyukur saja. Bagus memiliki ide ini. Gandhi tersenyum, lalu menjentikkan jarinya,
Kepalan buah muncul di depan warrior yang, ambil sekarang, aku akan melindungimu. Warrior yang mengambil buah di depannya dan berkata, senior, aku ingin menerobos sendiri. Tidak perlu aku untuk melindungimu. Gandhi berkata, mata jalan surga tidak mudah dihadapi. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan melakukannya sendiri. Gandhi menatap warrior yang untuk waktu yang lama, lalu mengangguk dan berkata, oke, hati-hati. Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang. Setelah Gandhi pergi, warrior yang menarik napas dalam-dalam dan menghilang di tempatnya. Naik ke dewa lanjutan. Bersambung.